Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur ketika hari ini kita dilayakkan untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Akan sepekan ini banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan, bahkan yang belum kita sadari. Kita harus tetap bersyukur. Amin. Sehingga kita bergairah, kita bersuka cita, bergembira untuk menyambut Tuhan. Saja kita begitu bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin berjumpa dengan Engkau. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu telah tercurah di tempat ini, tercurah di hati kami, tercurah di keluarga kami Tuhan. Kami bersuka cita merasakan kasih-Mu. Kami sangat bersuka cita, bergembira merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami membuka hati, telinga, pikiran kami untuk Engkau hadir, memenuhi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama haleluya. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian.
memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Amin. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Sekali lagi, biarlah segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Mari bersorak-sorak, sorak-sorak bersukacitalah. Hadapan Tuhan Allah kita, dan yang bernafas memujinya. Diam dengan karya, dengan karya, kita semua datang memujinya. Dan segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Dan segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Mari bersorak-sorak, sorak-sorak bersukacitalah. Hadapan Tuhan Allah kita, dan yang bernafas memujinya, mujinya. Dengan karya, dengan karya, kita semua datang memujinya. Yang dengan karya, kita semua datang. Sekali lagi pujinya dengan karya, dengan karya, kita semua datang memujinya. Dan segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Dan segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Yesuslah Raja, segala raja. Yesuslah Raja, segala raja. Mari bermulia bagi Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Kami rindu berada di dekat-Mu Tuhan. Kami rindu mengerti setiap rencana-Mu, mengerti hati-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, membawa rasa syukur kami kepada-Mu. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan.
Tuhan kami semua berdebatmu kerinduanku selalu senangkan hatimu tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan sama hatiku. Ku menyembahmu selalu. Kali ini ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan sama hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Yesusku yang ada di tata mulia, aku memujimu dengan sama hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu
punya Bapa yang sangat baik. Engkau melayakkan kami untuk memuji dan menyembah. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan.
dan sanjung di dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya kami menyadari hidup kami ini adalah anugerah. Kami bersyukur untuk semua penyertaan-Mu, perlindungan, pemeliharaan dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu. Terima kasih pada kesempatan ini kami dilayakkan untuk datang kembali untuk mempermuliakan. Terima kasih, pujian penyembahan kami biarlah menjadi duka yang harum di hadapan-Mu. Kami juga terus mau belajar untuk lebih lagi mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu, agar kami terus bertumbuh dan didapati Tuhan ketika Tuhan kembali menjadi orang yang percaya, orang yang beriman, sehingga kami bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, layakkan hamba-Mu ini, perlengkapi hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, karena hamba-Mu terbatas, tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Segala kemuliaan, segala pujian, hormat hanya bagi-Mu. Demi nama-Mu Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Haleluya. Saya percaya kita semua tetap dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bisa saya buka apa ya? Kayak sulit bernapas. Tak buka. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Hidup Kita di Tangan Tuhan. Kita buka Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat yang ke-15. Saya bacakan ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat ini begitu saya dapat, waduh, imanku terus dikuatkan. Kenapa? Saya membayangkan ibu-ibu itu loh, kalau merawat anaknya. Saya dulu waktu anak saya kecil, saya lihat mamanya pernah nggak tidur semalam-malaman karena rewel, nangis sampai nggak tidur, digendong terus. Begitu sayangnya seorang ibu kepada bayinya. Ibu-ibu bisa tahu itu, udah pengalaman itu masalah bayi. Dikatakan di sini, sekalipun yang melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan engkau. Berarti Tuhan lebih mengasihi kita, lebih daripada seorang ibu mengasihi anaknya. Kita semua tahu tidak ada seorang ibu yang mau melupakan anaknya. Itu sudah pasti secara umum, ya begitu. Kalau ibu itu masih normal, karena dia sangat mengasihinya, karena dia sudah berkorban waktu melahirkannya. Bahkan dikatakan karena dia adalah darah dagingnya. Kecuali ibunya tidak normal ya, bisa melupakan anaknya. Kalau seorang ibu begitu mengasihi bayinya, begitu rela berkorban kepada anaknya, firman Tuhan mengingatkan bahwa kasih Tuhan kepada umatnya lebih besar daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Kenapa? Kalau kita pikir secara umum ya, wah tidak ada lagi duanya kasih seorang ibu kepada anak. Tetapi Tuhan lebih mengasihi. Kenapa? Ini yang menjadi satu
perlu kita ingat, kita garis bawahi. Karena Tuhan rela berkorban di kayu salib, rela mati. Karena Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Itu jelas-jelas nyata kita sudah rayakan Jumat Agung beberapa hari yang lalu. Karena kasih Tuhan kepada kita. Dikatakan juga karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Ditulis itu di 2 Petrus 3 ayat 9. Bahkan ada lagi ayat yang menguatkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu mustahil atau tidak mungkin Dia melupakan kita, khususnya pada masa-masa kesusahan dan penderitaan. Gambaran ini begitu jelas bagi umat Tuhan untuk tidak meragukan kasih Tuhan yang sesungguhnya kepada kita, utamanya lebih besar dari kasih seorang ibu kepada anak. Jadi kita tidak perlu lagi ragu tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita sebagai umat Tuhan untuk tidak bersyukur kepadanya. Jika kita menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya ada dalam genggamannya, dalam kuasa, dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Walaupun hari-hari yang kita jalani di dunia ini terasa berat, karena penuh dengan tantangan, kita tidak perlu takut, karena kita tetap berada dalam pengawasan dan perhatian Tuhan. Itu harus kita ingat, kita pegang terus selama kita hidup ini. Sebab janji Tuhan menguatkan kita seperti yang tertulis di Yesaya 49 ayat yang 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sangat luar biasa, bukan? Karena hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, maka Tuhan tidak bagi Tuhan tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di luar kendali. Jadi semua kehidupan kita ini dikendalikan Tuhan. Ada tertulis di Matius 10 ayat 30 sampai 31. Dan kamu rambut kepalamu pun kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Nah, ini kita semua pasti masih ingat tentang burung, ya, burung di udara. Dikatakan, pandanglah burung-burung di udara, tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini sangat luar biasa. Perhatian Tuhan dalam hidup kita ini luar biasa. Selalu perhatikan sampai hal-hal yang terkecil saja. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa
orang-orang percaya atau umat Tuhan yang setia sangat berharga bagi Bapa di surga. Allah Bapa di surga sangat mengasihi umatnya dan mengerti segala keperluan-keperluan umatnya, dan ia begitu merindukan kasih dan persekutuan dengan umatnya. Itulah sebabnya Allah mengutus anaknya ke dunia untuk mati di salib bagi kita, seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16 tadi yang saya katakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sebagai anak-anak tidak pernah jauh dari kehadirannya. Pemeliharaannya dan perhatiannya, ia mengetahui semua keperluan kita, penderitaan kita dan kesusahan kita. Karena bagi Tuhan tiada yang tersembunyi, semuanya tahu di hati kita, pikiran kita, semua tahu. Seperti yang tertulis di Matius 6 ayat 8, Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kita sebagai anak-anaknya begitu penting baginya, dan ia sangat menghargai kesetiaan, kasih, dan pengabdian kita daripada apapun di bumi ini. Iman kita yang kokoh kepada Kristus, yang sudah terbukti di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan hidup ini, merupakan kemuliaan dan penghormatan kepadanya. Makanya kita kalau sedang mengalami masalah, kalau kita bisa lewati itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan, kehormatan bagi Tuhan. Saya membayangkan ya, ketika kita mengalami masalah, kita bergumul, bisa bersyukur pada masalah. Tuhan lihat, anakku, kau mengasihi aku. Wah, Tuhan pasti melihat kita. Karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita ini. Jangan pernah mengatakan Tuhan jauh. Dikatakan kita ini anak loh. Kita bapak dengan anak itu ya dekat. Dimanapun kita berada, anak dengan bapak itu tidak pernah jauh. Makanya kita selalu bangun hubungan yang baik dengan Tuhan dimanapun kita berada. Ketika kita berada dalam keadaan yang selalu takut setia kepada Tuhan, Allah berfirman di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan di sini ya. Mazmur 91 14 sampai 16. Ayat ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Itulah janji Tuhan kepada anak-anaknya. Jadi kita harus terus ingat ini, bahwa Bapa kita itu mengasihi kita lebih daripada seorang ibu mengasihi anak. Di sini Tuhan sendiri yang berbicara
kepada para pengikutnya yang setia, karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dia sendiri yang berfirman untuk membantu mereka pada masa-masa kesukaran, pada masa-masa kesulitan, dan semua persoalan hidup. Dan kita harus tahu rahasia untuk mengalami perlindungan Allah, hati yang melekat dengan rasa syukur dan kasih sayang. Itu rahasia, hati yang melekat dengan rasa bersyukur dan kasih pada Tuhan. Itu rahasia agar kita dapat memperoleh perlindungan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan tahu siapa orang percaya itu, dan Ia akan menyertai mereka dalam kesulitan, mendengarkan doa mereka, dan memberi kepada mereka hidup yang penuh dengan kehadirannya yang ilahi. Sungguh luar biasa, bukan? Sungguh luar biasa orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ada contoh-contoh atau pembanding yang dijelaskan untuk meyakinkan umat Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi, sangat peduli, dan sangat memperhatikan umatnya lebih daripada yang lain. Seperti yang sudah kita dengar di awal tadi tentang kasih Tuhan kepada anak-anaknya lebih besar daripada kasih seorang ibu kepada bayinya. Nanti ada acara penyerahan anak. Ini membuktikan bahwa orang tua sangat percaya bahwa Tuhan kita adalah pemilik kehidupan. Amin. Karena hidup kita adalah di tangan Tuhan, seperti judul firman Tuhan pagi ini. Kalau nggak percaya kan nggak mungkin diserahkan anaknya kepada Tuhan, karena Tuhanlah pemegang hidup kita. Hidup kita di tangan Tuhan. Perhatian Tuhan kepada anak-anaknya sampai kepada hal-hal yang kecil. Alkitab juga mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Tuhan tahu keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Karena hidup kita ada dalam genggaman tangan. Kita pasti aman dalam perlindungannya. Di Mazmur 91 ayat 7 ditulis, walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Oleh karena itu jangan sekali-kali melepaskan diri dari Tuhan, apalagi meninggalkan dan hidup menjauh darinya. Kita pasti tersesat, kita pasti hancur dan binasa. Itu suatu pegangan. Jangan lepas, jangan lepas. Tapi sebaliknya melekatlah kepada Tuhan. Betapa berharganya hidup orang percaya. Kita berharga karena hidup kita telah ditebus oleh darah Kristus. Karena itu Tuhan menjaga kita seperti biji matanya. Karena Tuhan sudah berkorban untuk kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini, karena Tuhan sendiri yang menjadi jaminan bagi kita. Karena kita harus sadar hari-hari ini semakin jahat. Pencobaan-pencobaan terus datang silih berganti. Dan saya berpikir begini, orang yang percaya kepada Tuhan itu lebih berat cobaannya daripada orang tidak percaya di dunia ini loh. Kenapa saya berikan pendapat saya seperti itu? Karena kita di dunia ini orang asing.
penguasa dunia ini bermusuhan dengan kita. Kita tidak diinginkan untuk dekat kepada Tuhan. Iblis-iblis terus mencari celah kepada kita untuk kita dihancurkan, untuk kita tidak percaya kepada Kristus. Kalau sudah tidak percaya pada Kristus kan tidak usah lagi diganggu. Bolo, gak apa-apa kalau berbuat seenakmu, terserah. Dia lebih nyaman, lebih enak. Oleh karena itu kita tidak perlu iri hati dengan orang, kok enak ya sana ya, saya kok pencobaan ada terus. Ingat seperti tadi katakan, pencobaan yang kita lakukan itu nanti untuk kemuliaan penghormatan kepada Tuhan. Jika kita dapat melewati, jika kita tetap setia kepada Tuhan. Betapa berharganya hidup orang percaya. Kita berharga karena hidup kita telah ditebus seperti yang tadi baru saya baca. Oleh karena darah Kristus. Karena itu Tuhan menjaga kita seperti biji matanya sendiri. Di Matius 11 ayat 28 ditulis, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan ini merupakan undangan kepada semua orang, kepada orang-orang yang sedang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat karena persoalan hidup dan karena beban dosa yang sedang dialami. Dengan datang kepada Tuhan, menjadi hambanya, serta mentaati petunjuknya atau firman-Nya, maka ia atau Yesus akan membebaskannya dari semua beban yang tidak dapat diatasi dan memberikan ketenangan, kedamaian, dan Roh Kudus-Nya untuk menuntunnya dalam kehidupan ini. Sebab pencobaan dan persoalan dalam hidup ini dapat ditanggung dengan bantuan dan kasih karunia-Nya. Jadi ketika kita mengalami pencobaan, masalah yang berat dalam hidup ini, mari sujud datang kepada Tuhan. Tuhan, aku begini. Tuhan, ini masalah ini. Bapakku yang baik yang tidak pernah meninggalkan. Serukan kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kita. Kita harus menyadari bahwa kita sangat terbatas. Kita tidak mampu menghadapi semua tantangan yang terjadi di dalam hidup ini. Tetapi bersama Yesus tiada yang mustahil. Masih ingat pujian yang mengatakan, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tiada yang mustahil, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Benar kan? Hanya bersama Yesus. Oleh karena itu jangan ragukan, hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya seharusnya meresponi kabar baik ini dan memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Sebab di Matius 5 ayat 6 ditulis, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ayat ini termasuk salah satu ayat yang terpenting dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Mungkin kalau kita baca di Alkitab ya, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, salah satu yang terpenting. Kenapa? Karena syarat dasar dari semua kehidupan yang saleh, yang benar adalah lapar dan haus kebenaran. Kalau kita tidak punya kehausan,
tidak punya kerinduan akan kebenaran, bagaimana kita mau hidup haus dan benar? Bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan kebenaran itu? Jadi ada rasa haus. Seperti ke gereja ini, saya percaya semua datang ke sini hari ini karena ada kehausan ingin bertemu Tuhan, ingin diberkati Tuhan, ingin dibangun menjadi beriman penuh kepada Tuhan. Dan kebenaran hanya dapat ditemukan di dalam kerajaan Allah, di dalam orang-orang yang melekat kepada Tuhan, yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan di ayat lain ditulis di Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Jadi untuk mendapatkan sesuatu di dalam hidup ini, diutamakan dalam hidup kita apa? Yang terutama mencari kerajaan Allah. Yang lain itu tambahan. Jadi yang terutama dalam hidup ini adalah mendahulukan kerajaan Allah, mengutamakan kerajaan Allah lebih daripada yang lain, dan hidup di dalam kebenarannya, dan berusaha mentaati perintah-perintahnya agar kita berkenan di hadapannya, sehingga apa saja yang kita perlukan, yang kita butuhkan akan diberikan. Saya sangat terkesan dengan kisah Rasul Paulus. Kita semua tahu ya, kisah Rasul Paulus, seorang penganiaya jemaat, seorang yang benci kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itulah Rasul Paulus. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan mengubah Paulus menjadi rasul yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa. Tuhan sanggup mengubah sesuatu, mengubah yang tidak baik menjadi baik. Karena kasih karunia Tuhan. Dan kita semua tahu Paulus akhirnya bagaimana? Menjadi rasul yang sangat luar biasa. Seluruh hidupnya kepada Tuhan diserahkan. Dan Paulus mengungkapkan begini, punya pernyataan yang ditulis di Roma 14 ayat 8. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Jadi hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Itu pernyataan Paulus sesudah dia dipanggil dan menyerahkan hidup. Bertemu dengan hidup untuk Kristus, mati untuk Kristus. Menjadi orang pilihan Tuhan adalah suatu anugerah yang besar, tetapi harus setia serta berhati-hati agar rencana Tuhan tetap tergenapi di dalam hidupnya. Itu harus kita ingat. Kita semua adalah umat pilihan. Oleh karena itu mari kita responi rencana Tuhan dalam hidup kita, pilihan Tuhan dalam hidup kita. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan yang dibangun dan diproses agar sesuai dengan kehendaknya dan rencananya. Dan Paulus merupakan salah satu contoh bagi kita untuk meresponi panggilan Tuhan atau pilihan Tuhan atas diri. Jangan seperti Salomo. Kita bisa bandingkan nih antara Paulus dan Salomo. Salomo yang dipilih Tuhan untuk membangun bait suci seperti yang tertulis di 1 Tawarik 2 ayat 6. Firman-Nya begini. Tuhan berkata kepadaku begini, Salomo anakmu akan membangun rumah untuk aku. Ia telah kupilih menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Firman Tuhan ini muncul ketika
Raja Daud mau membangun bait Allah, tapi oleh Tuhan tidak boleh, karena Salomo anaknya lah yang dipilih untuk membangun bait Allah. Makanya firman ini disampaikan kepada bapaknya Daud. Jangan sekali-kali meremehkan anugerah Tuhan, sebab untuk mempertahankan itu ada harga yang harus dibayar, yaitu ketaatan dan kesetiaan. Kita bisa melihat kisah perjalanan pelayanan daripada Rasul Paulus di penjara, macam-macam yang perjalanan di kapalnya terombang-ambing, macam-macam. Itu harga yang dibayar. Tentang Salomo, Tuhan menegaskan, kalau ia dengan sungguh-sungguh terus menuruti semua hukum dan perintah-perintahku seperti yang dilakukannya sekarang, aku akan mengukuhkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Janji Tuhan kepada Salomo memberikan kemuliaan kepada Salomo untuk selama-lamanya loh. Kalau Salomo melakukan atau setia seperti pada saat firman-Nya ini dinyatakan. Pada waktu firman-Nya dinyatakan, Salomo hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan pun digenapi. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel, dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum yang memerintah di Israel. Begitu luar biasa memang Salomo waktu itu dimuliakan Tuhan. Belum ada raja di Israel sebelumnya seperti Salomo. Dan Tuhan berjanji akan selamanya. Tuhan tidak pernah ingkar terhadap apa yang dijanjikan, tetapi manusia tidak mau taat sehingga janjinya tidak tergenapi. Kesetiaan dan ketaatan Salomo memudar dan gugur di tengah jalan karena pengaruh istri-istrinya yang menyembah ilah lain. Jadi kita tahu jelas kegagalan Salomo apa? Karena istri. Oleh karena itu para muda-mudi yang belum menikah, hati-hati, cari pasangan. Sekalipun saat ini taat seperti Salomo waktu itu, taat pada Tuhan sampai dijanjikan kehidupan yang mulia, tetapi karena istri-istrinya yang menyembah ilah-ilah lain, dicondongkan hati, berubah lagi. Mudah-mudi dalam mencari pasangan, hati-hati ya, agar Tuhan selalu hadir dalam kehidupan keluarga nanti. Jangan sampai di dalam keluarga nanti tidak ada duba yang harum naik di atas. Tidak ada mesbah keluarga, rumah tangga ini akhirnya dipenuhi dengan kekacauan. Kalau saya sih di rumah cuma orang 3 ya. Saya pasti itu, berulang kali saya waktu nyampaikan di sini, setiap malam mau tidur 9:30 harus mesbah dulu orang 3. Apa yang kita doakan? Pertama, bersyukur sudah pujian penuh. Bersyukur pada Tuhan hari ini kita sudah disertai, dipelihara. Yang kedua, minta ampun, mengingat semua dosa-dosa hari ini, apa yang sudah saya lakukan, pikirkan kejahatan apa, minta ampun pada Tuhan. Yang ketiga, menyerahkan semuanya. Istirahat kita untuk besok. Serah 3 hal ini tiap hari, tiap malam mesti. Ini ada anak saya Joy, istri ada sebagai saksi. Itu harus tuh.
Kalau suami istri tidak sepaham, bagaimana kita membangun mesbah di rumah? Bagaimana sentuhan hati? Makanya saya tekankan muda-mudi ya, hati-hati mencari pasangan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Di hari tuanya dia dicondongkan. Kalau waktu muda mungkin gak berani istri, tetapi di hari tuanya. Akhirnya berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, ditulis di 1 Raja-Raja 11 ayat yang 11. Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hamba-Mu. Endingnya di sini, karena tidak setia tadi, karena pengaruh daripada istri. Janji Tuhan tidak tergenapi sepenuhnya. Kerajaannya dialihkan pada orang lain. Kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai milik Kristus, hidup kita ada di tangannya. Kita harus tetap setia melakukan kehendak Tuhan, maka janji-janjinya pasti tergenapi dalam hidup kita. Saya undang pemain musik ya, sama song leader singer, kita naikkan satu pujian. Sebab ini sangat penting dan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kita berdiri semua ya. Kita nyanyikan pujian sebagai ucapan syukur kita. Terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pemilik hidup kita. Kita ini di tangannya. Kita ini diperhatikan Tuhan. Kita nyanyikan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut. Aku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El
Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini untuk terus berharap dan percaya kepada-Mu. Ya Tuhan, siapakah kami ini di luar Engkau? Kamu kami andalkan terus di dalam kehidupan. Terima kasih. Terus teguhkan, kuatkan setiap kami untuk mengiring Engkau, ya Tuhan. Acara selanjutnya tetap kami serahkan penyerahan anak. Berkati hamba-Mu semua telah baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.